Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qali, amma ba'd. Kaum muslimin yang berbahagia, alhamdulillah kita memasuki bulan suci Ramadan, di mana waktu ini kita diwajibkan untuk melakukan puasa dalam rangka menjalankan rukun Islam yang keempat kita. Maka tidak akan kita disebut sebagai seorang muslim kecuali kita mau untuk menjalankan perintah Allah. Salah satu di antaranya adalah melakukan puasa di bulan suci Ramadan ini. Pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit tentang firman Allah, yaitu ayat 92 surat Ali Imran. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Shadaqallahul azim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kita tidak akan pernah mendapatkan suatu kebaikan kecuali kita mau menginfakkan, memberikan apa yang kita miliki atau apa yang kita cintai. Jadi untuk memperoleh kebaikan terkadang kita perlu untuk mengorbankan hal yang sangat kita sukai, hal yang sangat kita senangi. Kebaikan di sini bersifat umum, tidak hanya pahala, tapi semua manfaat, semua kebaikan yang pada akhirnya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Kemudian di sini ada kata al-infaq, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Makna infak adalah memberikan sesuatu yang kita miliki untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita sebagai seorang muslim memiliki kelebihan dalam diri kita yang tentunya kelebihan tersebut sangat kita cintai, sangat kita sukai, terkadang kita enggan untuk memberikannya. Maka untuk memperoleh suatu kebaikan, terkadang kita perlu mengorbankan hal yang paling kita sukai untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Ambil contoh orang berilmu. Dia akan mendapatkan kebaikan dari ilmunya bukan dengan menyimpan rapat-rapat ilmunya, tidak dengan memberikannya kepada orang lain, enggan untuk menyebarluaskan ilmunya tersebut. Padahal kebaikan akan ia peroleh ketika dia memberikan ilmunya, mau untuk berbagi ilmunya kepada orang-orang yang lain. Yang mana sudah kita ketahui bersama bahwasanya ilmu alladzi yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat, akan memberikan kita suplai pahala walaupun kita sudah meninggalkan dunia ini. Nah, kebaikan inilah yang akan didapatkan oleh orang yang berilmu ketika dia tidak menahan ilmunya, tidak menyimpan ilmunya, tapi malah memberikan ataupun mengajarkannya kepada orang-orang lain. Begitu pula bagi orang yang memiliki kelebihan dalam hal materi. Terkadang orang sangat suka ataupun gila harta yang menjadikannya dia enggan untuk berbagi dengan sesama. Maka ketika kita ingin mendapatkan kebaikan lebih di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka berinfaklah, bagikanlah harta yang kita miliki dengan niat dan tujuan agar kita mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kita mengharapkan ridho Allah saja, tidak dengan yang lainnya, karena dengan ridho Allah kita bisa mendapatkan surganya dan lain sebagainya. Jadi berinfak atau memberikan sesuatu yang kita miliki itu akan diberikan, itu akan Allah memberikan kebaikan untuk kita sebagai gantinya. Kemudian kata infak ini tidak hanya kita serta-merta memberikan saja atau berbagi saja, tapi dilandasi dengan niat yang baik, niat lillahi ta'ala, dan juga zat yang kita bagikan itu juga termasuk zat yang baik ataupun yang bermanfaat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala la yakbalu minal munfik illa tayyiban. Allah tidak akan menerima dari orang yang berinfak, dari orang yang memberikan sesuatu darinya, kecuali hal tersebut, hal yang dia bagikan adalah hal yang baik.
Ketika kita ingin membagikan ilmu, tentunya ilmunya juga termasuk ilmu yang baik, bukan ilmu yang bisa memberikan dampak negatif untuk diri maupun orang lain, tapi memberikan dampak positif untuk yang lainnya. Begitu pula harta. Harta itu juga harus berupa hal yang baik, tidak dengan harta yang sifatnya masih gonogini ataupun masih belum jelas kepemilikannya. Dan juga harta tersebut yang kita sedekahkan, infakkan maupun zakatkan, itu harus berupa hal baik. Tidak boleh kita bersedekah dengan hasil ataupun uang hasil, misalkan berjudi ataupun menjual dari barang-barang yang diharamkan oleh Allah. Karena tadi saya sebutkan Allah tidak akan menerima sesuatu dari orang yang berinfak kecuali sesuatu tersebut adalah hal yang baik. Kemudian ayat selanjutnya adalah wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Potongan yang kedua ini menjelaskan bahwasanya ketika kita berinfak, kita tidak perlu menginginkan hal yang lainnya. Cukup dengan mendapatkan ridho Allah saja itu sudah sangat cukup. Kenapa? Karena terkadang orang berinfak atau memberikan kelebihan yang ia miliki dengan tujuan riya, dengan tujuan sombong, dengan tujuan agar ia dipuji, entah itu ilmu, entah itu harta dan lain sebagainya, yang mana hal tersebut menjadikan kita tidak mendapatkan kebaikan, tapi malah kita mendapatkan murka Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi dalam mengamalkan ilmu kita cukup agar apa? Agar kita mendapatkan ataupun mampu mengamalkan ilmu yang kita miliki, yang nanti di kemudian hari ilmu tersebut mampu memberikan suplai pahala terus-menerus walaupun kita sudah meninggal. Begitu pula harta, kita tidak perlu mengharapkan pujian maupun citra baik dari masyarakat. Cukup kita mengharapkan ridho Allah yang nanti senantiasa materi ataupun harta yang kita berikan tersebut mampu memberikan suplai pahala walaupun kita sudah meninggal. Karena yang seperti kita ketahui bahwasanya ilmu yang bermanfaat dan sedekahun jariyah itu termasuk amalan yang senantiasa menolong kita walaupun kita sudah meninggalkan dunia. Amal tersebut terus menerus memberikan kita suplai pahala. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kemudian ditutup dengan fa innallaha bihi alim, maka sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui. Jadi kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu kecewa ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, kemudian tidak ada satupun orang yang mengetahuinya. Karena pada dasarnya orang yang beragama dengan baik ataupun yang tulus ikhlas dalam beragama, dia tidak mengharapkan sesuatu yang lain kecuali ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Taqabbalallahu sholatana wa siyamana, taqabbalallahu ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.